Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dan semua teman-teman netizen, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Ketemu lagi dalam acara Netizen Bertanya Ustadz Menjawab bersama aku Anelis Larasati Gufron atau biasa disapa Ara. Nah, tentunya aku nggak sendiri karena di sini sudah hadir Ustadz keren kita, namanya Ustadz Nasrullah atau biasa disapa Ustadz Nas. Halo Ustadz, assalamualaikum. Halo Mbak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik, Mbak Ara bagaimana? Alhamdulillah baik. Ustadz udah siap belum nih sharing ilmunya kepada pemirsa TV-mu? Insya Allah siap. Oke, baik. Nah pemirsa, kita akan menyapa dan mendengarkan video-video pertanyaan netizen yang sudah dikirimkan ke Instagram kita. Dan jangan lupa ya untuk follow Instagram kita @netizenbertanya-tvmu. Nah Ustadz, kita juga mengajak semua pemirsa, baik orang tua, mahasiswa, semuanya bisa mengirimkan video pertanyaan atau DM ke Instagram kita. Nah Ustadz, kali ini kita mau bahas dengan tema menjaga semangat Ramadan di bulan Syawal. Nah, bulan Syawal adalah bulan yang penuh berkah ya Ustadz, untuk menjaga ibadah dan kebaikan setelah Ramadan. Dan netizen TV-mu juga sudah mengirimkan nih video-video pertanyaannya tentang tema kali ini. Tentang gimana sih tipsnya menjaga bulan Syawal agar konsisten ibadah, lalu terus amalan-amalan apa aja sih di bulan Syawal. Dan aku sendiri udah penasaran, langsung aja yuk kita simak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila, saya dari Solo. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara menjaga semangat Ramadan agar tidak berkurang di bulan Syawal? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia video dari netizen Naila Ustadz. Dia menanyakan gimana sih cara menjaga semangat Ramadan agar tidak berkurang di bulan Syawal Ustadz? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Memang terkait dengan bagaimana menjaga ritme ya, kita beribadah sebagaimana kita beribadah di bulan Ramadan, itu ada beberapa perspektif, ada beberapa cara bagaimana kita kiranya perlu mencermatinya begitu ya. Nah, itu kembali bagaimana sebenarnya tujuan puasa di bulan Ramadan itu adalah la'allakum tatakun ya, kalau di surat Al-Baqarah itu, agar kita semua menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Dan sesungguhnya kalau berangkat dari sini, menjadi pribadi yang bertakwa itu bukan sesuatu yang kemudian serta-merta dapat diraih dengan berakhirnya pula bulan Ramadan, tetapi itu sebuah proses becoming, sebuah proses menjadi yang senantiasa nanti pada akhirnya di akhirat kelak, apakah kita dijudge ya, apakah kita kemudian diputuskan menjadi orang yang bertakwa atau tidak. Tetapi paling tidak kuncinya ada di kata takwa itu sendiri. Jadi takwa itu paling tidak memuat dua hal gitu kan, arroja dan khauf. Arroja itu berharap, berharap tentunya berharap ridha Allah, berharap rahmat Allah, dan khauf dari murka Allah gitu. Nah, di bulan Ramadan ini kita kan ditempa untuk senantiasa menjaga gitu ya, bagaimana rasa harap kita kepada Allah itu bisa selalu muncul dengan apa ya, dengan puasa itu. Karena dengan puasa, misalkan kalau misalkan kembali ke hadisnya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, dengan penuh keyakinan dan menghitung berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan dosanya akan diampuni misalkan. Nah, ini yang seharusnya senantiasa terpatri ya di kepala kita baik setelah selesai Ramadan begitu. Nah, itu kalau misalkan rasa imanan itu senantiasa ada di kepala kita, menjalankan, tidak hanya menjalankan ibadah puasa, tetapi juga menjalankan ibadah-ibadah lainnya, termasuk berharap ridho Allah, berharap pahala Allah, maka insya Allah gitu ya, ritme ibadah kita yang sudah kita lakukan secara maksimal di bulan Ramadan itu akan terjaga ya, dengan kemudian nanti ada faktor-faktor yang lain termasuk juga lingkungan dan lainnya. Oke, baik Ustadz. Nah, di bulan Syawal ini ada nggak sih keutamaannya Ustadz?
Bulan Syawal tidak ada keutamaan khusus, melainkan ia hanya sebagai bulan yang sebenarnya transisi ya, transisi daripada bagaimana kita berpuasa 30 hari sebulan lamanya di bulan Ramadan, 29 sampai 30 hari, tapi kemudian nanti transisi ke bulan Syawal. Nah, disitulah transisi itu syariat uniknya adalah dan menariknya adalah menyunahkan ya kan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, berdasarkan hadis Nabi SAW, man shoma Ramadana thumma atsba'ahu sittan min Syawal kana kasaumid dahr gitu. Falahu saumid dahr. Jadi barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti berpuasa selama 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan ia telah sempurna puasa setahun gitu. Jadi misalkan sebulan itu ada 12 bulan gitu kan. Jadi puasa 6 hari di bulan Syawal itu diganjar Seperti puasa 1 tahun. seperti puasa setahun. Jadi seperti 11 bulan kan. Kan ditambah 1 bulannya bulan Ramadan kan. Itu merupakan keutamaan ya yang sangat besar. Itu hadisnya sahih, Ustaz. Itu hadisnya sahih, tentu saja hadisnya sahih dan sangat dianjurkan gitu. Dan karenanya bagaimana kita bisa berpuasa 6 hari di bulan Syawal itu adalah bagaimana kita melakukan proses perpindahan kan, transisi tadi dari yang awalnya 30 hari, 29 sampai 30 hari sebulan. Nah, kemudian tidak ditinggalkan begitu saja, iya kan gitu. Artinya bagaimana kita sudah terlatih, tubuh ini sudah terbiasa adaptasi dengan puasa 30 hari, dan itu akan sayang kalau kemudian nanti malah nggak puasa sama sekali gitu kan selanjutnya. Dan selain Syawal itu, dan ada puasa-puasa sunnah yang juga berlaku di bulan-bulan yang seperti biasa, puasa Senin Kamis, puasa kemudian puasa Daud bahkan kalau mau, puasa selang sehari, dan puasa Ayyamul Bid itu. Oke, jadi di bulan Syawal ini dianjurkan untuk puasa 6 hari ya Ustadz, setara seperti puasa 1 tahun. Benar, betul. Oke, baik Ustadz. Terima kasih atas jawabannya. Dan pemirsa TVmu, kita jeda sejenak. Kita akan segera kembali setelah jeda yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Netizen Bertanya, Ustadz Menjawab. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam acara Netizen Bertanya, Ustadz Menjawab. Masih dengan tema yang sama nih Ustadz. Kita juga masih ada video selanjutnya dari netizen. Langsung aja yuk kita simak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halwa, saya dari Solo. Izin bertanya, apa saja kegiatan yang dapat dilakukan di bulan Syawal untuk mempertahankan semangat Ramadan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia video dari pertanyaan netizen Halwa Ustadz. Dia menanyakan apa aja sih kegiatan yang dapat dilakukan di bulan Syawal untuk mempertahankan semangat Ramadan Ustadz? Baik, terima kasih. Ya, tentu saja selain puasa Syawal yang 6 hari tadi, maka ibadah-ibadah yang lain yang kita lakukan di bulan Ramadan itu juga perlu dijaga. Dan disitulah inti dari beragama itu, yaitu apa? Yaitu keistiqomahan, begitu ya. Dan disitulah nanti di antara tanda-tanda ketakwaan itu diraih atau tidak, begitu. Jadi ketika kita di bulan Ramadan tentu puasa, tetapi ibadah amalan-amalan sunnah yang lain seperti sholat rawatib, sholat malam, kemudian sangat bersemangat untuk tilawah, membaca Al-Quran, bahkan menghatamkan Al-Quran begitu. Nah, itu juga perlu dilakukan di luar bulan Ramadan gitu kan, karena sejatinya kan bulan Ramadan kita anggap sebagai training gitu ya, kawah candera di muka gitu kan. Tetapi kan catatannya adalah berapa kali kita melewati Ramadan, tetapi berapa kali pula kita kemudian melupakannya gitu. Nah, itulah yang kemudian seharusnya indikasi atau indikator dari ketakwaan itu mudawamah gitu kan, kata Nabi, afdalul amal indallahi adwamuha wa inqalla. Jadi sebaik-baiknya amalan itu di mata Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang konsisten yang walaupun sedikit ya, walaupun sedikit, wa inqalla gitu. Jadi walaupun misalkan kuantitasnya belum sebanyak apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, tetapi paling tidak kualitasnya bisa kita jaga. Misalkan ngajinya di bulan Ramadan kita sampai 1 hatam 1 Quran dalam 1 bulan, maka di bulan biasa tidak hatam 1 Quran 1 bulan 30 juz tidak masalah, setengahnya lah 15 juz 1 bulan. Yang penting keistiqomahan itu tetap ada gitu, tetap dilakukan gitu. Lama-lama tambah lagi sampai setara dengan Ramadan. Gitu. Allah juga sukanya sama yang sedikit tapi konsisten ya Ustadz, daripada misalkan aku sholat tahajud nih tiba-tiba 4 rakaat, besoknya nggak tahajud lagi. Ya, itulah inti dari kebaikan ya, kebaikan. Jadi agama kan mengajarkan kebaikan, dan kebaikan itu sejatinya dilakukan
senantiasa dilakukan begitu ya, tidak kemudian kita menjadi orang baik kemudian jadi orang yang tidak baik nantinya gitu kan. Nah, kebaikan itu bisa dilakukan agar untuk menjaga itu dengan hal-hal kecil gitu ya, simple tapi menjadi andalan gitu. Nah, kita perlu punya amalan andalan gitu ya. Amalan sapu jagat gitu ya, yang kiranya menjadi benar-benar menjadi senjata kita gitu, menjadi pemberat amal kita gitu ya nanti di akhirat nanti gitu, karena kita belum tahu misalkan dari sekian banyak amal ibadah yang kita lakukan mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nggak ada yang tahu gitu ya. Misalkan sholat kita pun misalkan bisa jadi dan naudzubillah tidak diterima, tetapi ternyata kita punya sedekah, amalan yang konsisten. Iya, simple, konsisten, sedekah gitu misalkan 2.000 sehari dan itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sholat wajib kita misalkan. Nah, tetapi bukan berarti kemudian tidak sholat wajib gitu ya, tetap yang sunnahnya. Nah, itulah mengapa amalan sunnah itu perlu dilakukan karena untuk menopang yang wajib-wajib itu yang kiranya belum tentu diterima oleh yang Allah wajib Subhanahu belum wa tentu taala. diterima ya Ustaz. Misalkan kayak kita punya andalan nih selalu zikir pagi dan petang. Jadi nanti misalkan di akhirat sholat kita nauzubillah nggak diterima, kita punya andalan amalan lain ya Ustaz. Sedekah, kemudian zakat, infak kita, yang lain itu, sholat tahajud kita, tilawah kita gitu. Jadi itulah bagaimana kita memaknai ibadah sunnah yang seharusnya. Jadi bukan berarti kita tahu bahwa mentang-mentang itu sunnah kemudian ditinggalkan. Ya kan definisinya secara fikih sunnah itu sesuatu ibadah yang kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa gitu kan. Tapi menyempurnakan ibadah wajib juga ya Ustadz? Menyempurnakan ibadah wajib, kuncinya adalah ketika mengerjakan ibadah sunnah itu wajibnya udah selesai gitu. Wajibnya sudah dikerjakan ya. Jangan kita misalkan puasa Syawal gitu ya, puasa Senin Kamis tapi nggak puasa Ramadan gitu. Nah, itu kan bermasalah gitu. Kita tahajud banyak-banyak, tapi sholatnya bolong-bolong, sholat zuhurnya ya, sholat 5 waktunya bolong-bolong. Nah, itu kemudian ya habaan mansur menjadi buih di lautan juga. Oke, baik. Terima kasih Ustadz atas jawaban dari netizen. Dan Ustadz, kita juga masih ada nih selanjutnya video dari netizen. Langsung aja yuk kita simak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Rausan Fikra Azharo. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara menghindari kebiasaan buruk yang mungkin akan muncul kembali di bulan Syawal setelah Ramadan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia video pertanyaan dari netizen Bunga Ustadz. Dia menanyakan gimana sih cara menghindari kebiasaan buruk yang mungkin muncul kembali di bulan Syawal setelah Ramadan Ustadz. Baik, terima kasih. Ya, diantaranya adalah perasaan bahwa kita itu selalu dilihat oleh CCTV langit gitu ya. Ya Allah maksudnya, pengawasan Allah, muraqabah begitu. Nah, kan kalau misalkan kembali kepada hadis yang terkenal dengan hadis Jibril itu, yang Nabi ditanya apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Kemudian Nabi menjawab dengan rukun iman dan rukun Islam. Kemudian ketika ditanya ihsan, Nabi mengatakan anta'budullaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi ihsan itu seakan-akan engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kamu anggap engkau melihat Rabbmu, engkau melihat Allah. Tetapi jika engkau belum bisa begitu, maka engkau harus pastikan bahwa Allah senantiasa mengawasimu gitu, melihatmu kayak gitu. Nah, itu kan perasaan muraqabah gitu, perasaan selalu diawasi. Dan itulah inti takwa tadi, khauf tadi, takut kepada Allah, takut akan murkanya gitu dan berharap ridhonya. Jadi maksudnya adalah tanpa ada iming-iming pun, tanpa ada aturan lain pun, perasaan bagaimana selalu diawasi Allah, walaupun tidak ada orang lain yang melihat, itu kita akan menjadi tameng gitu, perisai. Takwa itu menjadi perisai untuk melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang sudah kita lakukan misalkan di bulan Ramadan begitu kan. Karena mengapa misalkan Ramadan itu lebih, katakanlah keburukan-keburukan atau kemaksiatan lebih bisa ditekan, sementara kebaikan-kebaikan lebih bisa didorong, karena di situ walaupun ada perasaan ketika orang berpuasa itu ada perasaan dia sedang connect ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan setan itu mengapa dibilang dibelenggu di bulan Ramadan itu bukan kita tidak membayangkan dibelenggu juga secara fisik dirantai dalam dipasung segala macam, tetapi setan itu tidak mampu melawan dan tidak kompatibel dengan manusia yang sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi
setan hawa nafsu dalam dirinya gitu ya. Hawa nafsu dalam dirinya. Ketika hawa nafsu dirinya ini tidak kompatibel dengan setan iblis yang fisik itu, maka dia tidak berhasil mengganggu, karena puasa itu dia sedang melakukan, pertama-tama dia juga bagian dari rukun Islam ya kan, rukun Islam. Yang kedua, puasa itu adalah bagian dari kesabaran, dan sabar adalah bagian dari iman gitu. Jadi banyak sekali kebaikan-kebaikan, banyak sekali katakanlah amalan-amalan yang kemudian kemaksiatan itu bisa terhambat, dan itu harus kita kondisikan di luar Ramadan gitu. Oke, baik, terima kasih Ustadz atas jawaban dari pertanyaan netizen. Nah, pemirsa, kita jeda sejenak, kita akan segera kembali setelah jeda yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Netizen Bertanya, Ustadz Menjawab. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam acara Netizen Bertanya, Ustadz Menjawab. Masih dengan tema yang sama nih, tentang bulan Syawal. Nah Ustadz, kita juga masih ada nih selanjutnya video dari netizen. Langsung aja yuk kita simak berikut ini. Assalamualaikum Ustadz, saya Alisa. Mau nanya nih, apa saja tips untuk mempertahankan kedisiplinan dan juga ketaatan kita yang telah dibangun selama bulan Ramadan. Jadi nanti setelah Syawal, gimana sih cara kita tetap bisa mempertahankan iman dan ketaatan kita? Itu dia video pertanyaan dari netizen Alisa Ustadz. Dia menanyakan apa aja sih tips untuk mempertahankan kedisiplinan dan kesabaran yang telah dibangun selama Ramadan, Ustadz? Baik, diantaranya masih bersinggungan ya dengan sesi sebelumnya, bahwa perasaan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketika perasaan selalu diawasi itu, atau muraqabah itu sudah kita bersamai gitu, perasaan muraqabah itu, maka otomatis gitu ya, kita beribadah itu seakan-akan ya dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun tidak ada manusia yang lihat gitu ya. Jadi justru itulah mengapa ibadah itu begitu tinggi nilainya. Ketika ibadah tersebut dijadikan, katakanlah dilakukan saat sendirian gitu, saat tidak ada orang yang lihat begitu. Karena justru disitulah keimanan orang, keteguhan orang dalam mendekatkan diri kepada Allah itu teruji gitu ya. Nah ini yang pertama. Yang kedua adalah juga bagaimana kita bisa mengkondisikan lingkungan agar senantiasa mendukung dengan hal-hal yang penuh dengan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu bisa dilakukan dengan banyak hal ya, dengan komunitas, dengan berserikat ya, dengan berkumpul dengan orang-orang baik. Nah, itu tetap menjaga bagaimana ritme kita sebagaimana yang kita lakukan di bulan Ramadan itu tetap on gitu ya, tetap on gitu, sehingga kemudian tidak melupakan begitu saja gitu, tidak melupakan begitu saja, dan tetap istiqomah, konsisten. Karena sayang sekali gitu ya, ketika kita sudah dilatih dengan berpuasa, dilatih dengan berbagai macam kepayahan ya kan, semuanya ke tempat capek semua gitu, namanya kita di dunia itu hanya tempat sementara, dan kita yang memang berlelah, bersusah payah di sini. Nah, kesusah payahan itu yang sudah kita kerahkan di bulan Ramadan, jangan dibiarkan memuai begitu saja gitu, tetapi juga ritmenya harus dijaga. Itu kayak orang fitness gitu, kayak orang nge-gym gitu, dia biasa misalkan seminggu gitu kan 3 kali, 4 kali, begitu minggu-minggu berikutnya dia tidak pergi lagi, mulainya akan berat gitu ya. Mulainya akan berat, perlu penyesuaian lagi, perlu adaptasi lagi. Begitu pula dengan ibadah gitu kan. Ketika kita sudah naik kurvanya gitu ya, di Ramadan ya, tinggi. Terus setelah itu jangan ditinggalkan begitu saja. Jangan ditinggalkan begitu saja gitu. Kita perlu menjaga semangat itu, kita perlu menjaga ritme itu agar kemudian senantiasa ketakwaan itu yang la'allakum tattaqun itu bisa diraih, sehingga menjadi pribadi yang dekat dengan Allah. Karena di ayat berikutnya dalam surat Al-Baqarah itu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika seorang hamba itu meminta kepadaku, maka aku itu sangat dekat dengan mereka. Menjadi pribadi bertakwa itu pribadi yang dekat dengan Tuhannya, dan inilah yang ingin kita kejar. Nah, Ustadz, perbedaan iman dan takwa itu apa, Ustadz? Agar kita takut kepada Allah itu berarti tergantung iman seseorang kan, Ustadz? Lalu gimana cara agar iman kita ini besar gitu, Ustadz? Gimana? Iman adalah tentu saja gerbang ya utama menuju kepada bagaimana kita bisa berislam gitu ya. Jadi namanya beragama itu semuanya berlandaskan dengan kepercayaan, berlandaskan dengan keyakinan gitu ya. Tanpa perlu menilai, tanpa perlu mencari sebab, musabab atau hikmah dan kenapa gitu. Jadi buktinya iman itu ketika kita dapat
anjuran-anjuran atau Iya. saran-saran keagamaan untuk melakukan ibadah tertentu, langsung samina wa ta'na gitu ya. Kami dengar dan kami taat dan kami lakukan gitu ya. Bukan bertanya-tanya ini maksudnya apa, ini intinya apa, ini hikmahnya apa. Hikmah itu akan muncul ketika kita yakin dulu gitu ya. Nggak perlu mencari-cari hikmahnya baru kemudian kita melakukan, kita yakin, tidak. Dan itulah mengapa para sahabat itu termasuk Abu Bakar diberi tempat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena imannya itu ya kan. Karena iman yang ketika Abu Bakar percaya di saat orang-orang lain tidak percaya kenabian Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi kemudian Abu Bakar juga percaya peristiwa Isra Mi'rajnya itu ketika orang-orang lain nggak percaya gitu kan. Abu Bakar lah orang yang pertama percaya bahwa Nabi melakukan Isra dan Mi'raj dalam waktu semalam. Dan buat orang-orang lain itu nggak mungkin. Tapi Abu Bakar dengan keyakinannya percaya itu. Nah itulah mengapa beliau mendapatkan tempat yang spesial di mata Allah. Nah itu iman. Sementara takwa adalah lanjutan dari iman gitu ya. Ketika kita beriman, maka kita jadikan rasa takut, rasa berharap kepada Allah itu sebagai cara untuk bagaimana menjaga keimanan kita gitu. Harus senantiasa takwa itu mengikuti, mengiringi gitu. Itu saya kira kurang lebih. Oke, baik, terima kasih Ustadz telah menjawab pertanyaan netizen. Nah Ustadz, kita masih ada nih satu video pertanyaan netizen selanjutnya. Langsung aja yuk kita simak berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Madani. Saya mau bertanya Ustadz. Pertanyaannya, apakah amalan-amalan yang dapat kita lakukan di bulan Syawal nanti untuk mempertahankan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan selama Ramadan ini? Itu pertanyaannya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia video pertanyaan dari netizen Muti Ustadz. Dia menanyakan apa aja sih amalan-amalan yang dapat dilakukan di bulan Syawal untuk mempertahankan kebaikan yang telah dilakukan selama Ramadan Ustadz. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di antaranya adalah tentu saja puasa Syawal tadi, puasa 6 hari Syawal, dan itu teknisnya tidak harus berurutan, tetapi juga bisa selang-seling, bisa kapan saja selama masih di bulan Syawal. Asal jangan kemudian kita mengakhir-akhirkan gitu kan, menunda-nunda, pada akhirnya ketinggalan juga gitu kan. Itulah masalahnya gitu kan. Masalahnya adalah bagaimana kita tidak menyegerakan kebaikan gitu. Tetapi puasa Syawal ini juga perlu diperhatikan dengan misalkan utang puasa Ramadan kita gitu ya. Ya kan puasa Ramadan itu mau tidak mau wajib. Puasa Syawal itu sunnah gitu kan. Nah, yang wajib ini harus dikedepankan daripada yang sunnah. Jadi misalkan ada utang puasa Ramadan, ya kiranya diutamakan utangnya dulu. Karena yang wajib itu, yang penting itu yang si Ramadannya gitu kan. Justru yang Syawal ini melengkapi. Kalau misalkan puasa Syawal duluan, lalu kita nggak kesampean, ya naudzubillah untuk membayar hutang puasa Ramadan, dan itu nanti kan juga sangat merugi begitu. Padahal yang diutamakan yang Ramadan. Nah itu kira-kira bagaimana kita bisa mengatur ya puasa sunnah, dan juga bagaimana mengatur hutang-hutang puasa Ramadan jika ada. Yang lainnya tentu ibadah-ibadah sunnah-sunnah lainnya juga perlu kita banyakkan, kita perbanyak, kita dorong. Selain yang wajibnya, kita jaga kualitasnya gitu ya. Jika memang yang wajib-wajib sudah selesai gitu, orang sudah biasa sholat 5 waktu, karena ada orang yang masih berat sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu terbiasa dengan itu, tinggal jamaahnya di masjid kalau laki-laki, setelah itu baru sunnah-sunnahnya. Oke, baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Ustadz, boleh terakhir kasih pesan kepada pemirsa TV-mu tentang tema kita kali ini Ustadz? Baik, terima kasih pemirsa TV-mu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menuntaskan puasa, ibadah Ramadan, dan juga ibadah-ibadah lainnya. Itu merupakan sebuah syukur tersendiri, karena dengan taufik dan inayah Allah Subhanahu wa taala kita bisa dipertemukan dengan bulan Syawal, sehingga di bulan Syawal ini menjadi bulan peralihan ya, bulan transisi. Ketika kita telah menuntaskan bulan Ramadan, maka kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan kita teruskan.
kita jaga di bulan Syawal agar la'allakum tatakun, predikat menjadi pribadi yang bertakwa itu senantiasa bisa kita raih insya Allah. Oke, baik. Terima kasih Ustadz yang udah sharing ilmunya dan telah menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen. Dan terima kasih kepada pemirsa TVMU telah menyaksikan Netizen Bertanya Ustadz Menjawab dari awal sampai akhir, dan izinkan aku, Anelis Larsati Gufron dan Ustadz Nasrullah dan seluruh kerabat yang bertugas undur diri. Syukron semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.